Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Andi Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang menjamak sholat. Seseorang diperbolehkan menjamak sholat zuhur dengan asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Menjamak sholat juga bisa dilakukan untuk sholat maghrib dengan isya. Jika mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, berada di Arafah dan Muzdalifah. Para ulama sepakat bahwa disunahkan melakukan jamak takdim sholat zuhur dengan asar pada waktu zuhur di Arafah dan menjamak takhir sholat maghrib dengan isya pada waktu isya di Muzdalifah. Hal ini berdasarkan pada yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saat dalam berpergian, menjamak sholat ketika berpergian pada salah satu sholat. Menurut bagian ulama diperbolehkan, baik dilakukan ketika sedang disinggah atau masih dalam perjalanan. Dari Muaz bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, beliau menjamak sholat zuhur dengan asar. Jika keberangkatan beliau setelah matahari condong, tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, sholat zuhur diundur dan kemudian dijamak dengan sholat asar. Begitu juga dengan sholat maghrib. Jika beliau berangkat sesudah matahari tenggelam, beliau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Tetapi jika keberangkatan beliau sebelum matahari tenggelam, beliau mengundurkan sholat maghrib pada waktu isya dan menjamaknya dengan sholat isya. Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi mengadakan hadis ini hasan. Dalam Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Muaz bahwa pada suatu hari ketika perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat kemudian keluar lalu menjamak sholat zuhur dengan asar. Setelah itu beliau masuk kemudian keluar lagi dan menjamak sholat maghrib dengan isya. Niat tidak menjadi syarat dalam menjamak atau mengqashar sholat. Ibnu Tamiliyah menegaskan bahwa ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sholat jamak dan qashar tidak menyuruh sahabat-sahabat beliau supaya berniat jamak atau qashar. Tentunya beliau berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat tanpa dijamak. Kemudian beliau sholat zuhur di Arafah tanpa memberitahukan beliau akan sholat asar setelah zuhur itu. Ketika itu beliau mengerjakan sholat zuhur dengan sholat asar bersama para sahabat. Dengan demikian mereka tidak berniat untuk menjamak, padahal mereka melakukan jamak takdim. Demikian juga ketika berangkat dari Madinah, beliau sholat asar dengan para sahabat. Mereka berniat untuk menjamak padahal mereka melakukan jamak takdim. Demikian juga ketika berangkat dari Madinah, beliau sholat asar dengan para sahabat di Zulhulaifah sebanyak 2 rakaat dan tidak menyuruh mereka supaya berniat qashar. Berkaitan dengan hukum, menjamak sholat berturut-turut 2 rakaat yang dijamak. Ibnu Taimiyah berkata, menurut pendapat niat sama sekali tidak menjadi syarat, baik sholat tersebut dikerjakan pada waktu sholat yang pertama maupun yang kedua, sebab tidak ada ketentuan mengenai masalah ini dalam syariat Islam. Lagi pula apabila diharuskan memperhatikan sekaligus melaksanakan sholat yang dijamak dikerjakan secara berturut-turut, tentunya menjadi penghalang bagi tercapainya keringanan yang diinginkan agama. Selanjutnya ada saat turun hujan. Dalam sunannya Anstram meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dengan isya apabila turun hujan hebat. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya pada malam hujan lebat. Kesimpulan pendapat mazhab-mazhab dalam masalah ini sebagai berikut. Mazhab Syafi'i membolehkan seseorang yang bermukim menjamak sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya dengan jamak takdim saja.
dengan syarat hujan turun ketika pembaca takbiratul ihram pada sholat yang pertama hingga selesai dan hujan masih berlangsung ketika hendak memulai sholat yang kedua. Mazhab Maliki membolehkan menjamak takdim di masjid antara maghrib dengan isya disebabkan hujan yang telah atau akan turun dan terdapat banyak lumpur di tengah jalan disertai dengan gelapnya malam hingga menyulitkan kaum muslimin mernekai sandal. Menjamak sholat zuhur dengan asar karena hujan adalah makruh. Mazhab Hambali membolehkan menjamak maghrib dengan isya saja, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Disebabkan turun salju, adanya lumpur, udara dingin yang luar biasa, dan hujan yang membasahi pakaian. Selanjutnya ada karena sakit atau berhalangan. Imam Ahmad Al-Qadi Husain Khattabi dan Mutawalli dari kalangan Syafi'i membolehkan menjamak baik takdim maupun takhir karena halangan sakit dengan alasan karena kesulitan yang dialami oleh orang yang sakit akan lebih besar daripada kesulitan yang dialami oleh seseorang yang kehujanan. Mazhab Hambali memperluas keringanan ini hingga mereka membolehkan menjamak takdim atau takhir bagi berbagai macam halangan, sampai orang yang sedang dalam ketakutan pun dapat melakukan jamak. Mereka memperbolehkan jamak bagi orang ibu yang mempunyai anaknya, jika mereka sulit menciptakan setiap kali hendak sholat, termasuk perempuan yang mengalami istihadah, penderita penyakit beser, orang yang tidak dapat bersuci, orang yang khawatir terhadap bahaya yang akan menimpa dirinya, harta dan kehormatannya, orang yang takut kehilangan penghasilan atau mata pencaharian, sekiranya dia tidak menjamak sholat. Ibnu Taimiyah berkata, mazhab yang paling luas dalam memberi keringanan menjamak sholat adalah mazhab Imam Ahmad. Bahkan dia membolehkan menjamak bagi orang yang sedang sibuk bekerja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nasai dalam sebuah hadis marfu yang bersumber pada Rasulullah SAW, hingga dia berpendapat dibolehkan menjamak bagi tukang masak, pembuat roti, dan orang-orang yang mengkhawatirkan hartanya akan rusak. Selanjutnya, karena adanya keperluan. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata, sebagian ulama membolehkan jamak bagi orang yang mukim jika ada kepentingan, dengan syarat perbuatan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Ashihab dari mazhab Maliki. Khattabi menceritakan bahwa pendapat ini adalah pendapat Qaflal, Syafi'i dan Kabir dari mazhab Syafi'i, Ishaq Al-Narwazi, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan